Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, boleh minta waktunya Bapak? Boleh, mangga. Jadi, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cipatujah, Ya. merangkap sebagai Ketua PGRI Kecamatan Pindang Ya. Saya melakukan wawancara dalam rangka tugas calon tunggal modul 3.1 pengambilan nilai kebajikan sebagai seorang pelajar. Mungkin Bapak boleh kita langsung Silakan. Mungkin Bapak untuk pertanyaan yang pertama, ketika Bapak kan selama ini sudah mendapat kepelasan dalam anak, ketika Bapak menghadapi kasus-kasus yang berupa dilema atau bujukan Bapak, bagaimana yang Bapak lakukan ketika menghadapi kasus-kasus tersebut? Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau jawaban saya kurang enak gitu. Saya melihat dari sudut pandang saya secara moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Gitu ya. Itu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan, begitu maksudnya. Itu bisa dimengerti ya maksudnya. Ya. Mungkin ketika ada permasalahan atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada langkah-langkah yang dilakukan, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian menanyakan kepada orang-orang, membuat solusi keputusan, menimbang lagi berbagai sudut pandang, memutuskan mengambil solusi, baru mengambil solusi, gitu maksudnya. Bapak biasa apa permasalahannya dengan seperti itu, jadi nanti ketika mempunyai siapa yang terlibatnya. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi bermanfaat bagi banyak orang yang baik secara jangka panjang, gitu diantaranya. Itu mungkin ini untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak. ya. Kemudian apakah ada tantangan yang Bapak temui
bicara tantangan ya, mungkin ada saja kalau bicara tantangan. Di antaranya dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan, menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Itu diantaranya mungkin yang kalau bicara tantangan gitu. Jadi memang cara mengambil keputusannya harus dilihat dulu yang mana, dari mana gitu kan ya, dasarnya itu diantaranya. Ada lagi pertanyaan? Ini Bapak, ketika Bapak menemukan suatu kasus permasalahan, Bapak dalam menyelesaikan itu apakah ada jadwal khusus yang Bapak jadwalkan misalnya di lain waktu, atau ketika Bapak menemukan masalah Bapak langsung selesaikan saat itu juga? Ya. Boleh disebutkan apa prosedur yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan suatu masalah maksudnya ya. Untuk memutuskan suatu masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Apakah itu berat? Kalau berat saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada yang tadi gitu ya, pada pertanyaan yang tadi. Itu diantaranya langkah-langkah yang tadi disebutkan tadi. Jadi tidak mengambil keputusan secara langsung, tapi kita harus intinya harus diselesaikan dulu melalui penelitian dan sumbernya tidak hanya dari sumber seseorang saja gitu. Itu ketika Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, seseorang ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus tertentu. Oh, itu biasanya ada ya, karena di sekolah itu banyak guru atau rekanan yang mungkin di dalamnya juga bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Selalu mengajak keluarga diantaranya, kemudian warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Itu diantaranya. Jadi mungkin diantaranya tidak hanya ada guru, mungkin dari sekolah itu ada lagi yang orang yang bisa dipercaya, misalkan ya. Intinya ketika menentukan masalah itu, jadi kita juga harus lebih bijaksana lagi, karena tidak boleh memutuskan dengan sendirinya tanpa ada data atau fakta-fakta yang ada yang diterima baik itu dari orang yang mengadu atau dari yang lainnya. Itu mungkin diantaranya. Dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kasus yang Bapak dilema kita. Ya, itu pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi ketika kita mengambil keputusan, jadi bukan menimbulkan ekses, tapi justru intinya harus menguntungkan kedua belah pihak dan untuk menuju jalan terbaik, baik itu diterima baiknya oleh si pengadu atau yang diadukan. Itu diantaranya. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada sekarang. Baik, Bapak, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak, memberikan pencerahan dan ilmu yang penting bagi saya dalam mengambil keputusan. Semoga saya dalam mengambil keputusan
Ya, tidak langsung mengambil keputusan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Neng. Mudah-mudahan kedepannya juga saya bisa lebih meningkatkan kapasitas saya sebagai kepala sekolah. Kita organisasi di rumah sendiri saja ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobi orang tinggal.